Janji saya hari Rabu apa? Minggu lalu ya? Saya janji apa hari Rabu? Saya akan membawa berita tentang iman dan kontradiksi. Ulangi. Kontradiksi itu berlawanan ya. Iman dan kontradiksi. Dan nampaknya ini caranya Tuhan mendidik kita dengan iman. Mendidik umatnya, saudara dan saya, semua dengan iman, dengan kontradiksi. Dalam Kejadian pasal 17, kita membaca, atau ada dua ayat yang kita gabung. Kita mulai dari Perjanjian Baru. Roma 4 dulu. Dalam Roma 4, ayatnya yang ke-17. Roma 4 ayat ke-17 berbunyi demikian. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Nah, cerita ini diambil dari kitab Kejadian 17. Di dalam kitab Kejadian pasal 17, di sanalah Tuhan menemui Abraham dan berkata, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ya. Saudara perhatikan, kata Abraham berbeda dengan Abraham, dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Haleluya. Ayatnya yang ke-6, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Haleluya, puji Tuhan. Semua berkata amin, haleluya, puji Tuhan. Ya. Abram artinya bapak dari bangsa.
Abraham artinya bapa dari banyak bangsa. Ya. Saudara perhatikan dulu ke depan. Janji ini Tuhan tidak beri kepada Abraham waktu Abraham umur 40 tahun, waktu 30 tahun masih bisa punya anak. Bahkan waktu umur dia 75 tahun. Dia tidak. Dia memberi janji ini pada waktu umur Abraham itu berapa? 99 tahun. 100 tahun lah. Kontradiksi. Tidak masuk akal. Nah, saya mau membedakan saudara beriman karena lihat dan beriman tanpa melihat. Beriman masuk akal dan beriman yang tidak masuk akal. Nampaknya Tuhan mengajar kita untuk beriman bukan yang bisa dilihat, tapi beriman dengan tidak masuk akal. Ini angkatan 26 ini berbahagia sekali karena Tuhan bukakan ini sama saya baru tahun ini. Yang angkatan 26 ngomong amin dong. Amen. Ya inilah kurcaci. Cuma tahu aminnya kalau disuruh. Tahu artinya kurcaci? Hah? Tahu saudara kurcaci? Kurcaci itu tentara kecil yang pakai kuncir, itu kurcaci. Yang pangkatnya juga stripnya ngadep ke bawah. Tapi kalau Tuhan membuat saudara yang kecil, yang tidak dianggap itu, lihat itu Tuhan bilang, aku akan jadikan kamu bapa dari bangsa-bangsa. Kita buka dulu 2 Korintus 5 ayat 7. Saudara catat saja, lihat ke depan supaya lebih gampang membacanya. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi saudara kembali lagi kepada Kejadian 17. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan menjadikan kamu bapa dari banyak bangsa. Di dalam ayatnya yang kedua, aku akan mengadakan perjanjian. Nah, kata perjanjian ini bukan promise ya. Bukan janji kayak manusia promise, tapi di dalam bahasa Inggris itu covenant. Nah, untuk mengerti covenant ini, saudara-saudara harus melihat beberapa hal di dalam satu kata Ibrani dari covenant itu B-R-I-Y-T-H, Brit, sama-sama. Brit. Apa artinya Brit? Sebab dalam bahasa Inggris dipakai kata compact. Tapi apa artinya Brit? Brit ini disebut melewati korban yang terbelah. Bisa diulangi? Melewati persembahan yang terbelah. Sama-sama? Haleluya. Haleluya. Di dalam Kejadian 15, mundur 2 pasal, ayatnya yang ke-14, tetapi bangsa yang akan memperbudak moyangmu, kontradiksi lagi. Kok saya dijadikan budak?
Jadi Tuhan bilang loh sama Abraham, kok saya dijadikan bangsa kami, dijadikan budak. Tetapi dengar dulu, bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka orang Israel akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Nah, banyak antara kita ini cuma lihat diperbudaknya. Kita tidak lihat bagaimana Tuhan mempersiapkan 400 tahun itu supaya orang Israel keluar dari Mesir dengan harta benda yang banyak. Ayat 15. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu, artinya meninggal, dengan sejahtera, dengan damai. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap, beserta suluh atau obor yang berapi lewat di antara potongan apa? Ayat 10 sekarang naik ke atas. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua. Lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ayat 12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan firman Tuhan kepada Abram. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di satu negeri. Dan seterusnya. Jadi kata perjanjian itu datang dari kata melewati apa tadi? Korban yang terbelah. Dibelah dua. Lalu obor Allah lewat di korban itu. Itu janji Tuhan. Pada waktu Yesus turun dari sorga, dibaptis di atas di sungai Yordan, langit terbelah. Dan turunlah Roh Kudus. Roh Kudus bayangannya burung merpati, tapi dia juga bisa disebut api. Dalam hari raya Pentakosta, dia api. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Senang Tuhan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Belum masuk ya, belum masuk. Kembali lagi. Kata perjanjian dalam bahasa Ibraninya apa? Brit. B-R-I-Y-T-H. Brit. Brit. Artinya melewati korban yang terbelah. Ketika Yesus disalib, dia menjadi korban. Dia terbelah di antara surga dan bumi. Dia terbelah di antara dua penjahat. Dia memisahkan. Itu sebabnya ketika dia meninggal, ketika dia mati disalib, itu tirai di bait Allah terbelah dua. Sehingga tirai itu berubah, robek. Dan orang dari luar bisa lihat tabut perjanjian. Sekarang kita tidak usah lagi memakai imam. Karena Yesus sudah jadi imam besar kita sekali dan untuk selamanya. Itu sebabnya saudaraku ketika dia datang kepada Abram, kembali kepada Kejadian 17, dan dia berkata ayatnya yang ketiga, lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjian dengan engkau, engkau akan menjadi bapa dari sejumlah besar bangsa. Abraham tidak minta janji itu. Ingat baik-baik. Abraham tidak minta, sama dengan kita. Kita nggak punya apa-apa, kita nggak minta apa-apa. Tapi Tuhan berkata, dari pihakku. Ulangi, dari pihak Tuhan. Tuhan yang berpihak kepada kita. Jikalau Tuhan berpihak kepada kita, siapakah lawan kita? Haleluya.
Haleluya. Dari pihakku, kata Tuhan, aku akan memberikan beri janji kepadamu. Ayatnya yang kelima. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat, dan sebagainya. Kepada keturunanmu, ayat 8,